boleh nggak sih sebenarnya saat kita mencicipi makanan yang kita jual itu, Ustaz? Masya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah ketemu di Sehat, sini, Ustaz. akhirnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Ini suasana tabarakallah. agak berbeda nih, Ustaz. Masya Allah, Masya Biasanya Allah. kita di studio podcast, sekarang di outdoor ya. Iya. Dan kebetulan cuacanya Masya Allah adem Masya Allah, banget ini. pas di pagi Ramadan ini, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Ini Allah. sebuah kenikmatan ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana sehat antum? Alhamdulillah, Ustaz. Apa aktivitas sekarang? Ana seperti biasa, Ustaz, ya, jualan, Ustaz. Dagang makanan. Ramadan tetap juga ya? Ramadan tetap, tapi Sore ya? jam ya sore, Ustaz. Masya Allah. Nah, terkait dagangan Ana itu, Ustaz. Ana sebenarnya ada pertanyaan nih, Ustaz, Hah? yang muncul di benak. Karena kan kita kalau kuliner harus menjaga kualitas dan Rasa ya? rasa gitu, Betul, Ustaz. betul. Jadi terkait rasa, boleh nggak sih sebenarnya saat kita mencicipi makanan yang kita jual itu, Ustaz? Atau yang ibu-ibu di rumah mungkin mau masak tapi ragu nih. Karena selama ini kan takut kan, was-was, Ustaz. Iya betul, betul. Nah, itu gimana, Ustaz, dalam agama Islam? Dalam puasa ini ya? Iya, Ustaz. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam agama kita pasti ada kemudahan. Iya. Dan di antara kemudahan dalam kita menjalankan ibadah puasa adalah bagi yang terbiasa memasak itu diperbolehkan mencicipi makanannya. Oh, berarti boleh Boleh, tapi dengan syarat jangan sampai masuk ke kerongkongan. kerongkongan. Jangan sampai masuk ke perut, karena itu sudah jelas pasti membatalkan puasa. Sebagaimana athar yang datang dari salah seorang sahabat, Abdullah ibnu Abbas, beliau pernah berkata, la ba'sa an yadhuqa al-khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Yang artinya tidak mengapa seseorang mencicip semacam cuka atau apapun itu, mencicipi makanannya, yang pasti jangan sampai masuk ke kerongkongan, kata beliau. Ya, sementara dia dalam keadaan berpuasa. Ya, jadi boleh saja mencicipi makanan, tapi ya sebatasnya dan sewajarnya. Sewajarnya, Ustaz. Dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga pernah menyampaikan bahwasanya terlarang bagi orang yang tidak punya hajat untuk mencicipi makanan, meskipun itu tidak membatalkan puasanya. Iya. Ya. Adapun yang punya hajat untuk mencicipi makanannya, maka itu sama seperti hukumnya orang yang berkumur-kumur. Maka boleh, yang pasti ya kita punya hajat, ada kepentingan. Iya, iya. Misalnya antum Pedagang. ya pendagang yang masak, Ya, atau ya. ibu rumah tangga, Ustaz, ya? Iya, yang masak ini yang mencicip, jangan yang nggak masak mencicip. Oh, iya. Nggak ada kepentingan dia di situ. Masya Allah. Nah, kalau misalnya memang sudah bisa ditakar, artinya sudah terbiasa nih, itu kerjaan tiap hari itu. Yang pasti misalnya sekilo, ini sekian Iya, gula, iya. sekian garamnya, sekian ininya. Nah, kalau itu sudah terbiasa, sebaiknya sudah nggak perlu lagi dicicip. Nggak Nah, tapi kalau misalnya ragu, tadi nih yang saya Iya. masukkan gula apa garam misalnya. Iya, iya. Kalau pengalaman Anda, Ustaz, misalnya memang kita sudah ada gramasi ya dalam betul. dalam membuat Makanan ya. makanan itu, resep tersebut. Takarannya gitu Takarannya maksudnya. sudah ada. Nah. Tapi biasanya dan kualitas cabai kadang kan berubah-ubah, Ustaz. Oh iya, Tetap iya, harus iya. dicicipin, Ustaz. Oh, Masya Allah. Gitu. Enggak masalah. Masalah, Ustaz, Tidak ya? masalah, tapi yang pasti ya sekadar di lidah saja, kemudian setelah itu dibuang lagi. Iya, iya. Ya jangan sampai masuk ke kerongkongan misalnya. Atau Berarti- jangan sampai nyicipnya 1 sendok misalnya. Terlalu banyak, cukup tuh. ya, cukup dengan telunjuk misalnya Iya, iya. sampai di lidah. Oh, ini pas sudah rasanya. Ya sudah. Oh, gitu. Dan yang pasti tadi kita punya hajat, punya ada kepentingan. Iya. Jangan orang yang nggak ada kepentingan untuk merasakan makanan tersebut dia ikut mencicipi. Nah, itu tentunya tidak dibolehkan. Demi kehati-hatian menjaga keutuhan pahala daripada puasa kita. Dan itu alhamdulillah adalah sebuah kemudahan ya dalam syariat kita. Ya, apalagi ibu rumah tangga yang barangkali untuk menjaga rasa makanan di hadapan suaminya, di hadapan anaknya, supaya tetap terasa nyaman, terasa enak, ya boleh saja mencicipinya. Nah, Baik. Berarti para teman-teman pedagang dan ibu rumah tangga nggak perlu was-was lagi ya Insya Allah dalam nggak masalah masalah. ini, Ustaz, ya. Jadi boleh mencicipi atau dengan takaran yang pas atau hanya secuil saja, Ustaz, iya, ya. tidak Masya sampai Allah, masuk ke jangan sampai kerongkongan. berlebihan. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik.
Syukran Ustaz Barakallahu fiik. jawabannya. Hayakum. Mungkin nanti lain kali kita akan tanya jawab juga Ustaz di Insya tempat Allah. yang berbeda mungkin. Bismillah. Insyaallah. Jazakallah khair. Baik.